Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windur Aprilia dengan NPM akhir 006. Di sini saya akan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode PET analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama yakni kita melakukan input data. Sebelum melakukan input data, kita harus sudah memiliki data yang dimasukkan di Excel, sehingga kita tinggal mengcopy dan juga menempel pada SPSS. Nah, data ini terdapat 100 responden dan juga 3 variabel. Ketahui variabel X yakni kualitas produk sebagai variabel independen, kemudian variabel Z yakni citra merek sebagai variabel mediasi, dan juga Y yakni keputusan pembelian sebagai variabel independen. Oke, kita copy. Oke, setelah kita copy semuanya, kita mengganti nama pada variabel view, di mana pada data yang pertama kita beri nama variabel X, dan yang kedua yakni variabel Z, dan juga data yang ketiga yakni variabel Y. Kita beri label untuk variabel X, yakni kualitas produk. Nah, untuk variabel Z, yakni citra merek. Dan untuk variabel Y, yakni keputusan pembelian. Oke, setelah kita mengganti namanya, kita tinggal mengolah data. Nah, untuk olah data ini terdapat dua model. Pada model yang pertama, kita akan masukkan variabel citra merek sebagai variabel independen dan juga variabel kualitas untuk sebagai variabel independen. Kita klik analisis, regression, dan juga linear. Model yang pertama, variabel citra merek dependen, kemudian kualitas produk untuk variabel independennya. Oke. Nah, di sini akan diperoleh hasil ada tabel variabel enter, tabel summary, ANOVA, dan juga koefisien. Kemudian kita menganalisis untuk model yang kedua. Model yang kedua juga sama, kita klik analisis, regression, kemudian linear. Nah, untuk model yang kedua, variabel independennya yakni variabel keputusan pembelian. Kita masukkan, dan juga untuk variabel independennya yakni kualitas produk dan citra merek. Nah, setelah itu kita melakukan interpretasi hasil. Kita mulai dari uji hipotesis. Nah, pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Mari kita bahas satu persatu. Di mana H1 bunyinya, kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Ini kita lihat pada koefisien, tabel koefisien pada model 1. Kita fokus pada signifikan 0,01. Di mana nilai signifikan 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Yang memberikan kesimpulan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap citra merek. Kemudian untuk H2-nya bunyinya yakni kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ini kita lihat dari tabel koefisien di model yang kedua, yakni sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, kemudian untuk H3 yakni citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, di mana pada tabel koefisien di model 2 ini juga nilai variabel citra merek adalah 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05, bahwa variabel citra merek ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk H4 bunyinya, citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, bagaimana dengan uji H4? Nah, untuk menguji H4 ini kita bisa menggunakan Sobel test untuk menguji kekuatan pengaruh variabel mediasi. Langkah yang pertama, kita menentukan nilai A, B, SEA, dan juga SEB.
Nilai E itu apa? Nilai E adalah koefisien regresi mutlak variabel kualitas produksi terhadap citra merek, yakni kita lihat dari model yang pertama pada tabel koefisien di poin B ini, understanding. Yakni nilainya minus 0,187 dan juga SEA standar koefisien standar error pada poin A adalah 0,050. Nah, untuk nilai B adalah koefisien regresi mutlak variabel citra merek terhadap keputusan pembelian, yakni sebesar 0,555. Ini kita dapat dari sama koefisien pada model 2 pada citra merek terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk standar error B adalah 0,126. Nah, kemudian diperoleh hasil seperti ini. Kita analisis hasilnya. Nah, umumnya dalam analisis statistik nilai Z yang lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari minus 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05 itu menunjukkan bahwa hasil tersebut signifikan. Berarti dalam hal ini nilai Z adalah minus 2,8509 dan seterusnya ini. Karena nilai ini lebih kecil dari minus 1,96, maka hasil ini menunjukkan signifikan. Nah, kemudian ada probabilitas satu sisi, yakni sebesar 0,002, dan probabilitas dua sisi, yakni sebesar 0,005. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen melalui variabel moderator. Yang berarti bahwa citra merek ini mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas ini kita dapat melihatnya seperti pada uji hipotesis pada koefisien di poin signifikan. Nah, hubungan kausalitas model 1 menunjukkan hasil bahwa regresi model 1 pada variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap citra merek. Kemudian model 2 yakni regresi kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, variabel kualitas produk dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita menghitung koefisien jalur model 1 dan jalur model 2. Nah, pada koefisien jalur model 1, yakni regresi kualitas produk terhadap citra merek, kita dapat melihatnya pada model summary. Nah, pada koefisien jalur model 1 ini dia memiliki model 1, model summary R square. Di mana nilai R square-nya adalah 0,123 yang menunjukkan bahwa kontribusi kualitas produk terhadap citra merek adalah sebesar 12,3%. Sementara sisanya yakni 87,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dirumuskan dengan E1 sama dengan akar dalam kurung 1,0123. Jadi ini tadi ya, sama dengan hasilnya yakni 0,936. Kemudian kita menghitung koefisien jalur model 2. Sama yakni dari model summary di model 2 kita lihat poin R square-nya. Nah, pada tabel ini diperoleh nilainya yakni 0,258. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 25,8%, sementara sisanya yakni 74,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan atau dalam kurung 1 dikurangi 0,258, ini nilai dari R square, sama dengan 0,8613. Nah, analisis ini dapat disimpulkan bahwa H1, yakni kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek dapat diterima, H1 diterima, kemudian H2 diterima dengan bunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian H3 juga diterima, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan juga H4 diterima juga, yakni citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.